Perkenalkan, nama saya Ibu Nia Nurjana. Saya pendamping tim B dari SDN Manggahang 01. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas Litnum di bulan September, yaitu membuat review dengan teknik AI. Artikel yang saya baca berasal dari majalah Hibar edisi religi yang berjudul Sabar, karya Cecep Ihsan Awaludin. Teknik AI yang saya buat ada 3, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih artikel sabar ini karena sabar ini relevan dengan kehidupan sehari-hari dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu ujian hidup yang kecil hingga ujian hidup yang besar, serta dapat memberikan motivasi agar tetap tenang dan berpikiran positif serta berpikir yang jernih. Isi dari artikel yang saya baca diawali dengan pengertian sabar dalam Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai, baik itu musibah, cobaan, hawa nafsu, dan godaan. Sabar artinya menahan diri dari perbuatan maksiat agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga merupakan akhlak terpuji yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Ada beberapa contoh sabar yang dalam menghadapi berbagai situasi, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ketaatan. Ketiga, sabar dalam menghadapi orang lain. Keempat, sabar dalam menghadapi situasi sulit. Yang kelima, sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Saya jelaskan satu persatu. Satu, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya dalam menghadapi kehilangan, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi kegagalan. Semua itu harus dilaksanakannya dengan penuh kesabaran, tidak banyak mengeluh, tidak berputus asa, lalu tidak menyerah. Karena apabila terutama dalam menghadapi kegagalan, tidak menyerah, harus termotivasi untuk bangkit kembali. Lalu yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Contohnya dalam menjalankan ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam menjaga diri dari maksiat. Nah, ketika menjalankan ibadah, walaupun kita ada godaan di sekitar kita, tetap harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Dalam menuntut ilmu juga, apabila kita menghadapi kegagalan dalam belajar, dalam hasil belajar, kita tetap harus menghadapinya dengan penuh kesabaran, tidak menyerah, tetap berpikiran positif, bangkit lagi, termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi orang lain. Contohnya, memaafkan kesalahan orang lain, menghadapi perilaku buruk orang lain, kita harus tetap sabar dan tidak membalasnya. Tetap berpikiran positif, tetap husnuzon terhadap seseorang yang sudah berperilaku buruk terhadap kita. Dalam menghadapi tekanan, kita tetap berkepala dingin dalam menghadapinya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, sabar dalam menghadapi situasi sulit. Contohnya dalam menunggu antrian, dalam kehidupan sehari-hari itu cukup sering kita menghadapi hal seperti itu, menunggu antrian, menghadapi kemacetan. Nah, itu kita harus lakukan dengan penuh sabar juga, tenang, tidak emosi, tidak cepat marah, ya. Lalu yang keempat, sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Contohnya, ketika berpuasa, kita harus menahan hawa nafsu, godaan-godaan di sekitar kita, melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Lalu dalam menahan keinginan, ketika kita ingin suatu barang, kita harus membeli barang-barang yang kita perlukan saja, tidak berlebihan, tidak bergaya hidup mewah, tetap hemat. Lalu yang terakhir, mengendalikan emosi. Ketika menghadapi hal apapun, kita harus mengendalikan emosi, menahan amarah, tidak
tidak berpikiran negatif, tetap memikirkan hal-hal yang positif agar semuanya dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ada beberapa ayat di Al-Quran yang berhubungan berkaitan dengan sabar. Salah satunya Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153, bahwa sholat dan sabar itu adalah sebagai penolongmu dan pelindungmu. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 200, bahwa kuatkan sabarmu supaya kamu dilindungi oleh Allah dan kamu beruntung. Lalu di dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat 17, jauhkan kemungkaran dan selalu bersabar. Yang terakhir dalam Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 10, bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, hikmah dari artikel yang saya baca, dengan memahami makna sabar yang sangat luas, semua umat muslim dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih ridho Allah dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian artikel yang sudah saya baca tentang sabar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.